Anak-anak nanti saya beritahu, termasuk Bapak Daniel, saya beritahu ya, setelah kehidupan di dunia ini ya, kita umur itu paling-paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita akan meninggal. Setelah kita meninggal, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua tindakan dan semua pilihannya. Nah, yang masuk Islam semuanya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu sudah Islam. Maka ini masuk dalam satu kelompok orang-orang yang ngikut para nabi, para rasul. Nah, yang tidak bersaksi bahwa ada Tuhan dan ada Rasul yang seperti itu, urusannya beda. Nah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti di pengadilan akhirat itu akan ada pengadilan sehingga orang itu bertikai, mencaci maki dan saling menyalahkan. Al-akhillau, orang-orang yang saling berkasih-kasihan, baik itu keluarga, baik itu teman-teman, baik teman kantor, teman bisnis, itu al-akhilla, mereka punya rasa kasih sayang, punya keterikatan, saling mengasihi gitu. Mengasihi teman antar teman, mengasihi antar pegawai, itu al-akhilla, orang yang saling mengasihi. Waktu itu nanti di akhirat nanti yauma idzin ba'duhum li ba'din atuwun ya. Yauma idzin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din, bagian lain dan bagian yang lain ini atuwun, menjadi musuh-musuhan, saling bertikai, saling menyalahkan. Kamu nggak ngasih tahu saya, nggak ngasih tahu gitu ya. Nah, semuanya itu akan bertikai, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu sudah jadi satu kelompok yang bahagia. Nah, tetapi kelompok yang berbeda itu akan saling menyalahkan. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwun ya. Bagian yang satu dengan bagian yang lain itu nanti akan saling menyalahkan dan tidak menjadi satu kelompok. Yang satu kelompok siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa seseorang itu Rasulullah itu siapa yang dipertanggungjawabkan. Kalau zamannya Yesus, ya Yesus Rasulullah atau Isa Rasulullah. Kalau sudah zamannya Nabi Muhammad ini tidak ada pilihan lagi ya, nggak bisa memilih bahwa Yesus jadi Rasulullah, bahwa Solomon jadi Rasulullah, bahwa David jadi Rasulullah. Sekarang sudah nggak bisa, karena eranya sudah eranya Nabi terakhir, Khotamul Ambiyai wal Mursalin. Nabi Muhammad itu menjadi penutup dari seluruh Rasul yang pernah ada, baik itu Rasul maupun Nabi, itu sudah selesai ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya satu pilihan, bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang akan aku sembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Itulah dasar seseorang untuk bertakwa, itu berislam dulu. Setelah berislam,
beriman dan seterusnya. Ya, jadi ini anak-anak harus tahu, gitu. Syaratnya Islam gimana? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Rasul saat itu siapa? Itu adalah Rasulullah. Mengakui itu namanya Islam. Ya, nanti anak-anak sudah tahu seperti itu, gitu. Kalau ada teman-temannya yang belum tahu, diberitahu. Ini loh, itu Islam itu begini. Tidak menyalahkan Yesus, nggak boleh. Kalian itu nggak boleh menghina Yesus. Misalkan main-main dengan kata-kata yang jelek, nggak boleh. Itu adalah Nabi kita juga. Bahkan kalau itu disebut Yesus, karena dia adalah person yang sama dengan Isa, maka kita disunahkan untuk membaca apa? Alaihi salam. Salam untuk Kanjeng Nabi Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Ya. Kalau Nabi Muhammad kita mengucapkannya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih lengkap karena memang bebannya Nabi Muhammad itu luar biasa hebat. Bebannya untuk menutup dari seluruh Nabi dan Rasul yang jumlahnya ribuan, konon sampai 124.000 Nabi dan Rasul, ini yang nutup Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi berat sekali pasti cobaannya. Makanya dia disebut endingnya, akhirnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya alaihi salam. Jadi ceritanya gitu. Jadi anak-anak nggak usah malu, ini punya ayah yang luar biasa yang memberikan kebebasan untuk memilih agama. Baik, jadi ini hanya prosesi yang menguatkan kepada pemerintah bahwa orang tua dari anak-anak ini, Bapak Daniel, merelakan sejak kecil, bahkan mengantarkan ke pondok ya. Jadi nanti untuk surat-surat berikutnya, prosesi ini dan sertifikat yang akan kita keluarkan adalah penguat bahwa anak-anak ini memang beragama Islam. Oke. Sudah terbiasa kan syahadat? Dan tahu artinya? Sudah. Nah, ini nanti untuk syarat saja mengikuti syahadat dari Pak Aziz dan juga artinya. Ya. Kita mulai ya syahadatnya ya. Ya.